Shalom, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita dapat kembali bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Namun kita ambil saat teduh sejenak. Baiklah rekan muda sekalian, untuk memulai ibadah kita pada saat ini, saya ajak teman-teman semua untuk menyanyi dengan judul Lebih Dalam Ku Menyembah. Baiklah, kita mengucap syukur atas berkat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita menyanyi lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita ulangi lagi dari awal, kita menyanyi lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran
Baiklah, teman-teman semua, untuk mulai ibadah kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan setia-Mu dalam hidup kami, buat kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah saat ini, kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Walaupun online ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami, dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita membacakan sebagian dari firman Tuhan dan renungan kita pada saat ini, kita angkat pujian kita, Aku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
Kita ulangi lagi lagu ini dari awal. Kusiapkan hatiku Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baiklah, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13a. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13a. Kita dapat membacanya secara bersama-sama. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13a. Demikian, dengan perikop rendahkanlah dirimu. Ayat yang ke-13a. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Saya ulangi kembali. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Baiklah rekan muda semua, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan nas renungan kita. Nas renungan kita pada saat ini diambil dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13a, sesuai dengan nas bacaan yang telah kita baca secara bersama-sama. Namun saya akan bacakan kembali untuk kita pada saat ini dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-13a ini. Dengan demikian, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Nah, teman-teman semua, di sini saya menggunakan filosofi yaitu pohon karet. Teman-teman semua pasti tahu pohon karet itu. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, dari pohon karet itu, hal apa yang berguna, hal apa yang bermanfaat dan berharga dari pohon karet itu? Tentunya pasti getahnya. Dari getah tersebut, kita dapat menikmati hasil dan manfaatnya yang kita nikmati sebagai manusia. Contohnya, manfaat yang kita nikmati sehari-hari saja. Contohnya seperti gelang karet, bola, ban mobil, ban motor, ban sepeda. Banyak manfaat dari getah karet ini. Yang bahan dasarnya itu yang kita gunakan adalah getah.
uh, guna mendapatkan getah ini yang berharga yang bisa kita manfaatkan, kita harus melukai pohon karet ini dengan menyayat batangnya, tentu pasti ya. Nah, dari hasil luka tersebut keluarlah getah yang sangat besar manfaatnya, yang telah kita sebutkan tadi contoh-contoh manfaat dari getah. Agar memperoleh hasil yang berkelanjutan, kita terus-menerus melukai pohon karet ini agar menghasilkan getah yang berkelanjutan. Inilah filosofi tentang pohon karet yang prosesnya melukai. Tetapi walaupun ia dilukai, ia tetap malah mengeluarkan hal yang berharga, hal yang dapat kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan. Demikian pula seharusnya sikap hati kita sebagai umat Kristen, terkhususnya kita sebagai pemuda dan remaja pada saat ini. Karena kita ambil contoh Paulus pula, Paulus telah meneladankannya dengan sangat baik. Nah, ketika kita dimaki, ketika kita memberkati, kita dianiaya, kita harus sabar. Ketika kita difitnah, kita menjawabnya dengan ramah. Betapa eloknya jika sikap ini dapat terpancar oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan, terkhususnya kita sebagai pemuda-pemudi umat Kristen. Ketika kita dilukai, mari kita belajar bersama-sama melepaskan pengampunan, bukan dendam dan dengki kepada teman-teman yang telah melukai kita, walaupun disengaja maupun tidak sengaja. Kita belajar dari pohon karet ini. Saat ia dilukai, dia tetap menghasilkan hal yang berharga, hal yang bermanfaat, yang orang lain bisa nikmati. Nah, jadi kita justru bisa mengeluarkan hal-hal yang berharga berkat ucapan-ucapan yang ramah, ucapan yang memberkati, kesabaran, dan sebagainya. Nah, maukah Anda melakukannya? Pasti kita sebagai orang Kristen, sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita harus bersikap ramah kepada siapapun, terlebih kepada orang tua. Nah, jadi teman-teman semua, dalam kesimpulan dari renungan kita pada saat ini, walaupun kita telah dilukai oleh teman kita, oleh sahabat kita, oleh pacar kita sekalipun, dan orang yang telah menyakiti kita, sebaiknya kita harus mengampuni mereka. Kita harus baik kepada mereka, kita harus tetap ramah kepada mereka walaupun mereka sudah melakukan kesalahan pada kita. Sekian renungan dari saya pada saat ini. Kiranya renungan ini bisa kita ambil pelajarannya dan bisa kita lakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, mengucap syukur ya Tuhan buat berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan karena kami boleh melaksanakan ibadah pada saat ini ya Tuhan, walaupun secara online ya Tuhan. Tetapi itu tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dan kami juga bersyukur ya Tuhan karena kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan, terkhususnya bagi pemuda dan remaja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati pendidikan kami, studi kami ya Tuhan, masa depan kami ya Tuhan. Dan berkati juga ya Tuhan kami, masa muda kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari hal-hal yang negatif ya Tuhan yang dapat menghancurkan masa depan kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari obat-obatan ya Tuhan, pergaulan bebas ya Tuhan, minuman keras ya Tuhan, dan lainnya sebagainya ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati kami ya Tuhan, dan berkati juga ya Tuhan bagi anak mudamu yang mengalami pergumulan permasalahan ya Tuhan dan mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan mencari jalan keluarnya ya Tuhan, dan mereka dapat pekerjaan yang layak ya Tuhan. Ya Tuhan, buat anak mudamu juga yang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kepulihan ya Tuhan melalui obat-obatan yang mereka minuman walaupun dari alat paramedis ya Tuhan. Tuhan, berkati juga keluarga kami ya Tuhan, orang tua kami ya Tuhan, berkati mereka, berilah mereka selalu kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Berkati juga segala usaha dan pekerjaan mereka pada saat pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, bagi pemimpin kami ini ya Tuhan. Berkati pemimpin kami ini dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah ya Tuhan. Berilah mereka roh hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin negara kami ini dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kami saat ini ya Tuhan yang sedang pandemi ini ya Tuhan. Berilah kami selalu kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami tahu doa kami jauh dari kata sempurna, tetapi Tuhan lagi menyempurnakan doa kami dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu zaman dahulu. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman semua, tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga yang tersisa pada kami, agar kami dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita pada saat ini, kita angkat pujian kita, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan
hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Kita ulang lagi dari awal. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baiklah teman-teman, kita sudah di penghujung ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian kita yang berjudul Ajarku Berdiam. Boleh sambil bertepuk tangan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kita angkat lagi pujian kita ini dari awal, Ajarku Berdiam.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Baiklah, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk menutup ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, henti-hentinya kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Pada kesempatan saat ini kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati ibadah online kami ini dari awal sampai berakhirnya saat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya Tuhan memberkati hidup dan kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Hanya dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman semua, ibadah kita telah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti ibadah online ini dari awal sampai berakhirnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.